Halo MotoGP lovers, bagaimana kabar kalian? Jangan lupa tetap jaga kesehatan di masa pandemi ini ya. Dan tetap keep watch channel Posting Sport ini agar tidak ketinggalan info seputar aspal panas MotoGP. Sirkuit Sepang Malaysia menjadi salah satu venue MotoGP di Asia Tenggara dalam beberapa tahun terakhir. Kini sirkuit tersebut mendapat banyak saingan lantaran beberapa negara di Asia Tenggara mulai mengajukan diri menjadi tuan rumah perhelatan balap paling bergengsi di dunia MotoGP. Sebelumnya sudah ada Thailand yang menjadi tuan rumah MotoGP sejak tahun 2018 lalu di sirkuit Buriram. Dan kini Indonesia maju sebagai tuan rumah yang akan digelar di sirkuit Mandalika pada 2022 mendatang. Bos sirkuit Sepang Razlan Razali sempat menyatakan kekhawatiran kehadiran negara-negara Asia Tenggara yang menjadi tuan rumah baru di MotoGP ini mampu menyedot penonton yang biasanya menonton di Sepang. Hal itu dia katakan pada 2019 lalu saat Indonesia masih digadang-gadang menjadi salah satu tuan rumah MotoGP. Hal yang baik tentang Carmelo Ezpeleta dan Dorna adalah mereka memberitahu saya sebelumnya balapan mana yang akan datang untuk Asia, kata Razali seperti yang dilansir dari kelas.net. Saya katakan kepadanya tidak apa-apa jika Anda ingin Indonesia masuk atau kami punya Thailand. Dan dia juga berbicara tentang saya pikir Vietnam ini bagus untuk olahraga, kami perlu mendukung upaya apapun yang dilakukan untuk memastikan bahwa MotoGP tetap relevan, tetap hebat, imbuhnya. Pada akhirnya Indonesia sendiri masuk ke dalam kalender sementara MotoGP 2022 di sirkuit Mandalika Lombok, Nusa Tenggara Barat. Indonesia akan menjadi seri kedua setelah Qatar. Sebelum MotoGP, sirkuit Mandalika juga akan menggelar World Superbike. Razali sendiri meminta kepada Dorna agar sirkuit Sepang tetap menjadi balapan kedua terakhir sebelum penutupan di Valencia. Menurut Razali, itu akan menjaga penonton tetap hadir di sirkuit Sepang. Bagi saya, itu tidak masalah selama kita berada di balapan kedua dari belakang. Kami ingin menjadi balapan kedua dari belakang karena saya melindungi penggemar saya di Malaysia. Mereka bisa pergi ke Thailand, Indonesia, Vietnam, atau kemanapun di dunia. Tapi jangan sampai dia tidak menonton di Malaysia, tutupnya. Lebih lanjut lagi, sirkuit Mandalika setidaknya ada dua kelebihan yang dimiliki. Sirkuit Mandalika yang tidak dimiliki oleh sirkuit Sepang yang dimiliki Malaysia. Kelebihan itu adalah pemandangan panorama perbukitan yang dikelilingi laut, serta kualitas aspal yang jauh lebih baik dari trek Sepang. Pun dengan lokasi sirkuit Mandalika yang berada di kawasan ekonomi khusus Mandalika atau KEK Mandalika di Desa Kuta, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, membuat trek tersebut dibangun di sebuah pulau yang dikelilingi lautan. Malaysia sendiri membangun sirkuit Sepang di daerah Sepang, Selangor, dan memiliki jarak kurang lebih 45 km dari Kuala Lumpur. Sirkuit tersebut memiliki pemandangan yang indah, namun mungkin tidak sehebat panorama perbukitan dan laut seperti yang ada di sirkuit Mandalika. Lebih lanjut, selain menggelar balapan MotoGP, kemungkinan besar juga akan menggelar balapan Formula One. Hal tersebut dijelaskan Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia Pusat Bambang Susatyo. Beliau menyambut baik gelaran ajang balap internasional yang akan berlangsung di sirkuit Mandalika Lombok, Nusa Tenggara Barat. Menurutnya, jika penyelenggaraan WSBK dan MotoGP di sirkuit Mandalika berjalan sukses, maka kemungkinan besar sirkuit Mandalika nantinya akan diproyeksikan untuk menggelar balapan jet darat atau Formula One. Ia pun mengaku kalau Presiden Joko Widodo pernah menyampaikan langsung keinginannya agar sirkuit Mandalika juga bisa menggelar Formula One. Presiden Joko Widodo menyampaikan ke saya, kalau MotoGP nanti berlangsung dengan baik, maka tidak menutup kemungkinan Mandalika akan dijadikan sirkuit Formula One, kata Bamsud dalam konferensi pers WSBK Mandalika yang dikutip dari Kompas.com. Bamsud berpendapat semakin banyak kejuaraan internasional yang digelar, maka akan semakin bagus untuk negara. Hal itu juga dapat menjadi pergerakan ekonomi baru di wilayah NTB. Gubernur Nusa Tenggara Barat Zulkifli Mansyah membeberkan harga tiket untuk ajang balapan Asia Talenta pada 12 hingga 14 November mendatang. Kabar tersebut disampaikan orang nomor 1 di NTB tersebut saat mendampingi Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto yang meninjau progres sirkuit Mandalika. Bang Zul, sapaan akrab Gubernur NTB, menyebutkan ada 25.000 orang diperbolehkan menonton dalam ajang ATC. 10.000 orang yang akan mendapatkan tiket gratis yang diperuntukkan bagi anak-anak muda. Gubernur menyampaikan dengan event balap ATC yang ditunggangi oleh pembalap muda, hal tersebut diharapkan menjadi semangat para kaum muda, anak-anak sekolah khususnya di NTB. Jadi kami ingin pemuda SMA, SMK kita, madrasah, aliyah dan lain sebagainya berpartisipasi pada sirkuit ini, kata Zul. Tidak hanya untuk kaum muda, tiket gratis 10.000 tersebut akan diperuntukkan kepada atlet PON Papua yang sudah pulang berlaga. Sementara untuk sisa 15.000 tiket akan dijual per tiket melalui Bank NTB Syariah berkisar Rp150.000.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan tiket untuk menonton World Superbike dapat mulai dibeli beberapa hari mendatang. Kabar baik tersebut disampaikan Airlangga atas arahan Presiden Jokowi yang membolehkan 25.000 penonton untuk ajang World Superbike. Tanggal 18 Oktober sudah bisa membuka tiket, segera dibuka dan persyaratannya sudah didosis 2 kali, kata Airlangga. Saat ditanya lebih jelas tentang harga tiket, Airlangga enggan untuk membeberkan karena masih dilakukan negosiasi dengan pihak penyelenggara. Yang paling murah soalnya yang kemarin dikasih tahu agak berbeda, jadi saya tidak berani ngomong, lagi dihitung kembali, kata Airlangga. Pertamina Mandalika International Street Circuit di NTB sudah rampung. Sirkuit itu pun akhirnya masuk kalender ajang balap internasional Motul FIM Superbike World Championship 2021. Menariknya, harga paket tiket yang dijual pun ternyata mencengangkan. Pembelian tiket World Superbike sudah resmi dibuka pada Sabtu 23 Oktober lalu. Pihak promotor mengatakan bahwa animo masyarakat cukup tinggi untuk menikmati seri World Superbike. Dalam tempo 3 hari, sudah tercatat ada 1.500 pre-booking dari 2.000 kuota yang disalurkan oleh Ikatan Motor Indonesia dan Diandra Promosindo. Terdapat 7 kategori yang ditawarkan untuk pagelaran World Superbike Mandalika 2021, mulai dari Hospitality Class, Premier Class, Hospitality Class B Deluxe Class, Premier Grandstand A, Premier Grandstand B, Main Grandstand A1, Main Grandstand 1B, dan West Grandstand. Tidak hanya itu saja, untuk mengakomodasi kebutuhan penonton selama 3 hari, IMI dan Diandra Promosindo juga mempersiapkan sederet paket lifestyle otomotif dengan kategori Sultan Plus, Sultan, Juragan, dan Boss. Penonton dengan paket ini akan mendapatkan sejumlah privilege, mulai dari sejak kedatangan di bandara hingga pulang lagi ke tempat asal. Beberapa fasilitas yang diberikan antara lain akses ruang tunggu di bandara, penukaran tiket langsung di bandara ketibaan, premium shuttle car, eksklusif merchandise, akses ke pit lounge, dan lain sebagainya. Tidak tanggung-tanggung, harga yang dibanderol untuk paket premium Sultan Plus ini mencapai 68 juta rupiah termasuk pajak. Sementara itu paket premium yang paling murah yaitu paket Boss dibanderol sekitar 28 juta rupiah termasuk pajak. Saya takut pembalap tak bisa membedakan mana balap, mana liburan, karena konsep sirkuit Mandalika ini bisa dibilang wisata balapan. Jadi di sini pembalap, penonton, dan semua yang terlibat dalam MotoGP Mandalika bisa menikmati suasana konsep sirkuit yang menempel dengan pantai ini. Pendapat itu disampaikan Mick Duhan, juara MotoGP 1994-1998 saat menghadiri pre-launching Mandalika Grand Prix Association sekitar 2 tahun lalu. Menparekraf Sandiaga Uno menargetkan perhelatan World Superbike yang akan digelar di sirkuit Mandalika mendongkrak pendapatan desa wisata di Lombok NTB hingga 500 juta rupiah.